Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang maha besar dan maha agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang meliputi langit dan bumi, yang menguasai kehidupan langit dan bumi, menguasai kehidupan diri manusia. Kebenaran itulah yang meliputi zat, meliputi makhluk, meliputi langit dan bumi. Yang meliputi itu adalah
proses yang benar. Proses yang terjadi pada zat, pada manusia, pada makhluk, pada langit dan bumi. Proses itulah yang benar seluas langit dan bumi. Tidak ada yang salah di dalam proses kehidupan langit dan bumi. Tidak ada yang salah dalam proses kehidupan jiwa raga manusia. Prosesnya itu benar. Jadi apabila kita diperjalankan ke surga, itu proses untuk memperjalankannya itu benar. Dasar hukumnya itu benar. Apabila kita itu dibawa ke neraka, itu proses untuk membawa itu benar. Ya, dasar hukum yang mendorong manusia ke neraka itu benar. Itu. Kebenaran itulah yang tegak di langit dan di bumi tanpa disadari oleh manusia. Tidak diketahui. Tidak disadari. Itu. Ya. Contohnya seperti tanaman. Kalau hari hujan, tanaman itu subur. Proses itu yang terjadi. Ya, air itu mendorong kesuburan tanah. Ya, mendorong kesuburan tanaman. Proses itu yang terjadi. Ya, kalau hari ini hujan, tanaman itu mungkin saja layu. Atau mati. Karena panas. Proses itu terjadi. Proses itu tidak salah. Itu. Contohnya saja pohon yang lapuk. Pohon yang lapuk, walaupun disiram dengan air, tidak tumbuh-tumbuh dah. Air tidak mendorong pertumbuhan pohon yang lapuk. Itu tidak bisa diperbaiki pohon itu. Tidak bisa diselamatkan. Walaupun disiram dengan air. Proses itu terjadi itu. Tapi kalau pohonnya bagus, tidak lapuk, disiram dengan air, pertumbuhannya itu subur, bagus. Itu. Itulah proses yang benar. Seperti manusia, kalau badan manusia kotor, rusak, berpenyakit, jiwa raganya hancur, walaupun disiram dengan kaji, dengan petunjuk, itu tidak mendorong. Dengan petunjuk itu jiwa raganya yang rusak itu tidak bisa diperbaiki. Karena kerusakannya, kekotoran jiwa raganya sudah melebihi batas. Melebihi separuh. Kerusakan jiwa raganya, kekotoran dirinya lebih besar
daripada kebajikannya. Ya, walaupun diberi petunjuk pelajaran, itu tidak akan memperbaiki jiwa raganya. Tidak akan. Nah, itu deh. Berbeda kalau jiwa raga kita bersih. Ya, jiwa raga kita bagus. Ya. Dengan petunjuk, dengan pelajaran, dengan itu jiwa raga kita yang bersih tumbuh subur. Itu. Apalagi perbuatan baik kita lebih besar. Lebih banyak jumlahnya daripada kesalahan. Jadi itu proses yang benar. Itu deh. Proses itulah yang bekerja pada diri manusia. Ya, yang bekerja di langit dan di bumi. Ya. Manusia terikat secara hukum. Ya. Pertumbuhan jiwa raga manusia terikat secara hukum. Karena tubuh manusia tanah, tubuh manusia zat. Pertumbuhan zat, apa yang tumbuh pada zat, pada tubuh, apa yang terjadi pada tubuh, ya, itu terikat secara hukum. Tidak bisa dibuat-buat. Itu. Tidak bisa diduga-duga pertumbuhannya. Ya, diduga. Ya, kalau kita tidak makan, badan kita tetap kuat. Itu kan menduga-duga, tidak bisa. Tubuh kita tanah zat. Itu membutuhkan hukum yang pasti, membutuhkan jalan yang pasti. Ya, tanah itu tidak bisa diduga-duga. Itu. Ya. Diduga kalau tanah itu kering, tanaman tetap subur. Tanah tidak bisa dibuat seperti itu. Itu tidak bisa. Kalau tanah disiram dengan air, dengan itu tanaman subur. Itu pasti, itu jelas. Itu. Tubuh manusia tanah. Ya, yang dibutuhkan oleh tubuh apa? Makanan. Untuk mendorong terbentuknya kekuatan. Sehingga tubuh kita tidak berdiri. Itu pasti. Itu. Ya. Tubuh kita tanah. Ya. Kita membutuhkan gerakan. Ya, gerakan-gerakan ruku sujud dalam salat. Gerakan-gerakan ruku sujud, gerakan-gerakan yang berfungsi untuk memecah belah kekasaran jiwa raga kita. Gerakan-gerakan yang berfungsi untuk meluruskan diri yang bengkok. Gerakan-gerakan yang berfungsi untuk mengangkat diri kita. Menegakkan rohani kita. Memperkuat, memperkokoh roh, batin. Kita membutuhkan itu.
Kita membutuhkan salat untuk mengangkat jiwa raga kita jasmani rohani. Atau gerakan itu yang mendorong tubuh kita, jasmani rohani kita tegak. Tapi kalau kita tidak bergerak, bagaimana? Tidak melakukan gerakan rukuk sujud dalam salat, bagaimana? Tentu tidak mengangkat. Tidak menegakkan jasmani rohani. Akibatnya badan kita jatuh. Tidak kuat, tidak kokoh. Jasmani kita lemah, rohani kita juga lemah. Tidak terbentuk. Proses itulah yang terjadi pada diri manusia. Apabila manusia tidak salat, tidak beribadah. Itu kan proses alam. Ya, kebenaran. Kan itu yang disebut kebenaran. Atau proses yang benar. Ya, proses yang benar yang terjadi pada jasmani rohani manusia. Yang terjadi pada langit dan bumi. Proses itu tidak dibuat-buat. Setiap proses itu didorong oleh hukum sebab akibat. Setiap proses didorong oleh penyebabnya. Atau ada sebuah penyebab yang mendorong terjadinya proses. Contohnya saja seperti gerakan. Gerakan itu adalah penyebab yang menyebabkan badan kita panas. Kalau tidak bergerak kita bagaimana? Badan dingin. Kan itu. Gerakan rukuk sujud dalam salat adalah penyebab. Penyebab yang mendorong tegaknya jasmani rohani kita. Kuatnya jiwa raga kita. Itu penyebabnya. Itu. Ya. Dengan salat itu terjadilah proses. Proses yang mendorong tegaknya jiwa raga kita. Itu dengan salat itu. Salat itu penyebabnya. Sehingga dikatakan salat itu jalan yang benar. Jalan yang benar untuk menegakkan jiwa raga. Untuk memperkokoh jiwa raga. Tapi kalau kita tidak salat bagaimana? Itu tidak mampu menegakkan jiwa raga. Tidak mampu memperkokoh. Itu. Ya. Kenapa ada? Seperti orang-orang yang tidak salat. Orang-orang di luar agama Islam. Mereka juga bergerak. Tetapi gerakannya bukanlah gerakan rukuk sujud. Bukan gerakan salat. Gerakannya itu tidak mengangkat jasmani rohaninya. Tidak menegakkan jasmani rohani. Atau tidak sempurna. Orang-orang yang tidak salat, orang-orang yang berada di luar agama Islam, jiwa raganya itu tidak sempurna. Tidak lurus, tidak kokoh. Karena mereka tidak salat. Gerakan salat itu bersifat meluruskan jiwa raga yang bengkok. Kalau kita tidak salat bagaimana? Jiwa raga kita tidak lurus. Salat itu bersifat menegakkan jiwa raga yang lemah menjadi kuat, tegak, berdiri kokoh. Kalau kita tidak salat bagaimana? Tentu jiwa raga kita rapuh. Sudahlah bengkok, rapuh pula lagi. Itu. Ya. Itu yang terjadi, proses itu.
Jadi orang-orang yang di luar Islam, itu jasmaninya itu kan agak panas itu. Ya, karena tidak lurus. Ya, jasmani rohaninya itu tidak lurus. Tidak diluruskan oleh salat. Jasmani rohaninya itu ya pergerakan itu, susunannya itu pergerakan jasmani rohaninya itu, reaksi yang terjadi pada jasmani rohaninya, reaksi itu tidak lurus. Itu menciptakan panas. Panas itu menciptakan kekasaran, kekeringan. Atau badan terasa kering, jiwa raga terasa kering. Ya, terasa panas, terasa kasar. Itu yang terjadi pada tubuh orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak sholat. Orang-orang yang berada di luar Islam. Itu yang terasa di badannya. Itu dia. Ya, akan nampak. Jadi orang-orang di luar Islam, orang-orang yang mungkin saja dia orang yang memiliki harta yang banyak, ya, tetapi di akhir kehidupannya matinya itu mati bunuh diri, jiwa raganya tidak tenang. Nah itu karena tidak sholat. Tuh. Jadi orang yang tidak melakukan sholat, ya, jiwa raganya itu kering. Reaksi yang terjadi pada jasmaninya, rohaninya, reaksinya itu tidak lurus. Sehingga menciptakan kekasaran pada jasmani rohaninya. Menciptakan hawa panas. Menciptakan kekeringan. Akibatnya jiwa raganya melemah. Atau terutama rohaninya itu lemah. Ya, badan kasarnya mungkin kelihatan kuat. Atau ya, tetapi batinnya, rohaninya itu lemah, rapuh. Apabila dia mati, itu jatuhnya ke neraka itu. Itu jatuhnya, hukumnya. Nah, itu. Itulah kebenaran yang terjadi. Ya, proses yang terjadi pada diri manusia seperti itu. Itu yang harus diperiksa. Diperiksa oleh orang-orang Islam dan juga diperiksa oleh orang-orang yang beragama lain. Nah, periksa itu, proses itu. Tidak. Ya. Sehingga Al-Quran mengatakan orang-orang yang masuk surga itu orang-orang yang mengikuti ajaran Islam. Ya. Orang-orang yang di luar itu seluruhnya masuk neraka. Itu sudah ketentuan dari hukum alam. Itu. Nah, kan nampak. Jadi ada penyebabnya. Ya. Setiap proses itu didorong oleh penyebab.
Nah, setiap proses didorong oleh penyebab. Kalau tidak ada penyebabnya, tentu tidak ada dorongan, tidak ada proses. Nah, penyebab itu yang kita cari. Nah, itu berdasarkan penyebab itu kita bekerja, kita beramal. Nah, itu ada penyebabnya itu. Nah, itu. Contohnya kita berkata-kata kotor. Perkataan kotor didengar oleh telinga. Perkataan kotor itu bisa merusak kepada tatanan jiwa raga. Susunan jiwa raga. Walaupun kerusakannya halus sedikit. Tetapi kalau berulang-ulang berkata kotor, ujung-ujungnya kerusakannya jadi besar itu. Itu penyebab. Seperti kita berzikir, membaca ayat. Ayat-ayat yang kita baca, semakin sering dibaca, mungkin saja sarah-sarah itu makin lama makin halus. Yang kasar itu dilebur menjadi halus. Apabila kita membaca ayat Al-Quran itu sering-sering, wajah yang kasar itu jadi halus, jadi lembut. Nah, itu penyebab. Salah satu penyebab itu. Ada penyebab, ada akibat. Berbeda penyebabnya, tentu berbeda pula akibatnya. Tentu dikaji itu. Itu deh. Penyebabnya itu harus tepat untuk mendapatkan, untuk menghasilkan akibat yang kita cari, akibat yang kita tuju. Itu deh. Contohnya saja kita berzikir, membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Itu berbeda. Kalau kita membaca Subhanallah, artinya Allah Maha Suci. Itu. Kalau diucapkan berulang-ulang, itu berbeda akibatnya. Akibatnya itu kemana? Kan itu. Kita baca Allah Akbar, Allah Maha Besar. Jiwa raga kita makin lama makin besar, makin terbuka. Jiwa raga yang tertutup terbuka. Atau jiwa raga yang beku, kerdil itu pecah. Dengan mengucapkan Allah Akbar itu dipecah, diurai menjadi besar. Kesana arahannya, kesana tujuannya, itu akibatnya. Kalau kita membaca Allah Akbar berulang-ulang. Tapi kalau kita membaca Subhanallah, Allah Maha Suci, itu lain pula akibatnya. Berulang-ulang kita membaca Allah Maha Suci. Jiwa raga kita itu makin lama makin halus. Atau makin lama makin halus. Jiwa raga yang kasar itu makin lama makin halus.
Semakin halus tentu makin lurus sudah. Udah. Nah, itu. Ya. Sudah. Semakin halus jiwa raga kita, ya, tentu tirai yang menutup, kekasaran yang menutup, ya, jiwa raga kita tentu terbuka. Nah, kekasaran yang menutup pertumbuhan jiwa raga kita dibuka dengan membaca subhanallah itu berulang-ulang. Jadi berbeda penyebabnya, berbeda akibatnya. Benar, tidak sama. Itu. Apabila kita ingin membangun jiwa raga kita, ya, tentu harus ada dasar hukum untuk terjadinya proses pembangunan. Ada alasan, ada penyebab yang mampu mendorong terjadinya pertumbuhan jiwa raga. Nah, itu harus tahu itu. Seperti gerakan itu mendorong, ya, tubuh kita sehingga tegak. Nah, itu. Kita harus bergerak untuk mendorong pertumbuhan tubuh kita. Kalau tidak bergerak, tubuh tidak tegak, tidak naik deh, tidak tumbuh. Harus bergerak. Gerakan itu macam-macam pula. Ya, setiap gerakan tentu berbeda pula dorongannya, tujuannya. Harus duduk pula perkara itu. Jadi inilah yang dikatakan membangun dengan ilmu. Ya, membangun jiwa raga dengan ilmu. Beribadah dengan ilmu, dengan perhitungan. Supaya terjadi pembentukan jiwa raga. Tetapi kebanyakan manusia beribadah tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan hukum. Kebanyakan manusia beribadah menduga-duga, ikut-ikutan. Atau akibatnya tidak terjadi pembentukan jiwa raga. Itu yang terjadi. Ya. Sudah. Jadi itulah proses. Ya, proses yang terjadi, ya, dalam pertumbuhan diri manusia. Itulah yang dikatakan kebenaran. Kebenaran sebuah proses. Kebenaran sebuah jalan. Jalan yang benar atau dikatakan jalan yang lurus. Benar. Ya. Di dalam jalan itu ada proses. Ya. Proses itu terjadi karena ada dorongan. Yang mendorong itu penyebab. Itu kita cari penyebab itu. Sholat itu adalah sebuah penyebab yang mendorong terjadinya pertumbuhan diri manusia, jasmani rohani manusia. Puasa adalah penyebab. Penyebab apa? Penyebab jiwa raga manusia yang kasar itu dilebur menjadi halus. Itu dengan puasa itu. Itu penyebab. Haji adalah sebuah penyebab. Penyebab yang mampu mengangkat, memperkokoh jiwa raga manusia, keimanan manusia. Itu harus tahu itu.
Salat itu tujuannya untuk apa? Puasa itu tujuannya untuk apa? Haji tujuannya untuk apa? Penyembelihan binatang kurban tujuannya untuk apa? Nah, sedekah itu untuk apa? Nah, itu. Begitu pula larangan-larangan. Dilarang condong. Kenapa dilarang condong? Apabila engkau menimbang, menimbanglah dengan adil. Nah, itu jangan berat sebelah. Kenapa? Tentu ada penyebabnya. Kalau dilakukan itu, ada akibatnya. Nah, itu dikaji. Kalau kita condong, sifat condong itu memberatkan ke badan. Membebani tubuh. Kalau tubuh kita terbebani, itu menimbulkan kerusakan pada jiwa raga. Atau akibatnya jiwa raga kita tidak bisa dibentuk menjadi sempurna. Ya, itu hukum akibat itu. Itu sebabnya ambil jalan tengah. Ya, tidak berat sebelah, tidak condong. Untuk memelihara pertumbuhan jiwa raga. Untuk menyelamatkan jiwa raga. Nah, jadi ada sebab, ada akibat. Nah, kita tahunya kan pahala dosa. Itu saja tahunya. Dasar hukumnya tidak tahu. Hukum sebab akibatnya tidak tahu. Kita tahunya apa? Kalau kita sholat dapat pahala. Kalau tidak sholat berdosa. Itu saja tahunya. Tidak tahu hukum sebab akibatnya. Dan kita harus mengetahui hukum sebab akibat itu. Proses itu. Ya, proses yang terjadi. Ya. Harus tahu itu. Ya, kenapa? Ya, saya akan menjelaskan ilmu. Ya, saya bukan bercerita seperti orang-orang lain. Ya. Nah, itu. Nah, kita mengaji. Kita berhitung, bukan bercerita, bukan menceritakan hadis, ya, kisah-kisah dalam Al-Quran, bukan itu yang kita ceritakan. Ya, kita berhitung, mendudukkan perkara. Itu. Ya, dengan kaji ini, dengan pelajaran ini terasa apakah kita sudah menjalankan ibadah yang sebenar-benarnya atau belum. Itu terasa itu. Benar. Apakah kita sudah mendapatkan hasil yang sempurna dari ibadah atau belum. Itu dengan perhitungan ini kelihatan. Nah, itu deh. Ya. Tetapi orang ceramah di masjid ya, tidak seperti ini. Tidak ada ilmunya. Benar. Ya. Itu. Ya. Saya mengajarkan ilmu, menjelaskan ilmunya. Seperti orang berkhotbah, ya, orang berkhotbah di masjid. Setiap kali berkhotbah dia baca ayat-ayat. Itu, ya, dengan membaca ayat-ayat itu, dengan membaca hadis-hadis, membaca ayat Al-Quran di dalam khotbah.
itu khotbah itu terasa enak, terasa manis. Itu, ya. Seolah-olah ayat-ayat yang kita baca itu sebagai pemanis dalam ceramah saja itu. Kalau tidak membaca ayat Al-Quran di dalam berkhotbah, ya, dalam berceramah, nah, itu tidak terasa enaknya. Ya, kalau tidak dibaca hadis di dalam berkhotbah, dalam berceramah, tidak terasa enaknya. Itu. Tapi ilmunya tidak ada, tidak dapat. Nah, ya. Nah, kenapa itu? Nah, setiap kita mendengar orang berceramah, berkhotbah, ya, nah, kita selalu mendengar mereka membaca ayat Al-Quran, ya, hadis-hadis. Sehingga ceramah itu, khotbah itu terasa enak didengar, ya, terasa manis didengar. Ya. Tetapi perhitungan tidak ada di situ. Nah, ya, tidak ada perhitungan. Saya berbicara kan dengan perhitungan, dengan ilmu. Apakah ayat Al-Quran keluar dari mulut saya? Tidak. Apakah hadis pernah keluar dari mulut saya? Tidak. Ya, saya tidak hafal. Tidak tahu. Nah, itu. Ya. Nah, jadi manusia harus mengetahui perhitungan itu. Ya. Harus mengetahui penyebabnya, harus mengetahui akibatnya. Setiap ibadah itu ada penyebabnya. Ibadah itu adalah sebuah penyebab yang akan memberikan hasil akibat kepada diri manusia. Akibatnya itu dalam bentuk apa? Itu harus dipelajari itu. Nah, itu deh. Nah, jadi sebenarnya ini ilmu alam. Ya, yang saya terangkan ini sebenarnya ilmu alam. Nah, itu. Ibadah manusia itu ibadah yang dikerjakan berdasarkan hukum alam. Nah, itu. Ya. Kalau kita mengetahui ibadah yang kita kerjakan itu sebenarnya perintah dari hukum alam. Nah, itu. Perintah Allah adalah perintah hukum. Perintah Allah adalah perintah yang berdasarkan hukum. Bukan perintah yang sewenang-wenang, bukan. Itu kalau kita memahami. Itu. Apabila perintah itu berdasarkan hukum, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendudukkan manusia di atas permukaan bumi. Meletakkan manusia di atas permukaan bumi, ya. Nah, sehingga manusia dijadikan sebagai makhluk yang berhak menempati, menghuni bumi untuk mendudukkan itu. Tidak. Ya. Jadi ibadah itu adalah alat untuk mendudukkan manusia di bumi sebagai penghuni bumi. Seperti itu. Itu. Kalau manusia tidak beribadah, manusia terlempar keluar. Ya. Nah. Ya. Tidak diterima sebagai penghuni bumi. Dia terlempar keluar, masuk neraka. Jadi itu hukum-hukumnya. Ibadah itu dikerjakan berdasarkan hukum alam. Apabila ibadah dikerjakan berdasarkan hukum alam, maka tujuan dari ibadah itu adalah mendudukkan
mendudukan diri manusia di atas permukaan bumi. Sehingga manusia dijadikan sebagai penghuni bumi. Atau dinobatkan sebagai penghuni bumi berkekalan. Itu tujuannya. Jadi Allah memberikan perintah itu bukan berdasarkan kesewenangan dirinya. Bukan seenaknya saja dia memberikan perintah, bukan. Perintah Allah adalah perintah yang diturunkan berdasarkan hukum alam. Bukan berdasarkan kesewenangan dirinya sebagai Tuhan, bukan. Itu harus dipahami itu. Jadi apabila perintah yang diturunkan itu berdasarkan hukum alam, maka tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendudukkan manusia di atas permukaan bumi, diterima sebagai penghuni bumi. Atau artinya orang yang mewarisi bumi. Orang-orang yang beribadah adalah orang-orang yang mewarisi bumi. Karena ibadah itu bertujuan untuk mendudukkannya di atas permukaan bumi. Sehingga dia sebagai pewaris bumi. Itu tujuannya. Tapi kalau dia tidak beribadah, maka dia ditolak sebagai pewaris bumi. Ditolak sebagai penghuni bumi. Itu dibuang ke neraka. Jadi itu hukum-hukumnya seperti itu. Itu dia. Itu dikaji. Kenapa? Jadi ibadah manusia, ibadah yang dijalankan berdasarkan hukum alam. Itu sebabnya ibadah itu harus diperbaiki. Itu ajaran Islam yang kita kerjakan selama ini tidak berdasarkan hukum alam, tapi banyak dugaan, menduga-duga. Diduga sholat dapat ini, dapat itu, puasa dapat ini, dapat itu. Tidak ada dasar hukumnya, hanya dugaan saja sih. Itu deh. Jadi ibadah itu diikat dengan hukum alam. Hukum swajibah. Jadi Allah itu memberikan perintah kepada manusia untuk menjalankan ibadah. Perintah yang diturunkan itu berdasarkan hukum alam. Bukan berdasarkan kesewenangan dirinya sebagai Tuhan, kan? Itu sebabnya dikaji itu. Jadi bumi ini jalan bagi manusia. Dengan bumi, manusia diperjalankan ke surga. Dengan bumi ini, bumi ini alat untuk mendudukkan perkara manusia. Sehingga manusia berhak mewarisi bumi sebagai penghuni bumi yang sah. Itu dengan bumi ini. Nampak ya? Jadi ibadah, ajaran Islam itu alat untuk mendudukkan perkara manusia, meletakkan manusia di atas permukaan bumi, sehingga diterima sebagai penghuni bumi yang sah, yang berkekalan. Itu dia. Jadi itu hukum-hukumnya. Kan nampak itu. Pernah Rasulullah mengkaji seperti ini? Kan tidak pernah. Kalau saya yang mengaji, ini isi
isi dari kaji saya ini, pelajaran saya. Nah, kalau saya turun berceramah, ini yang saya jelaskan. Nah, berbeda. Apa yang saya ceritakan tidak ada yang sama dengan manusia. Dengan Nabi dan Rasul tidak ada yang sama. Apa yang saya ceritakan, yang saya jelaskan, yang saya terangkan, tidak ada yang sama itu. Ya, kenapa? Kan berbeda itu. Dari mana saya dapat petunjuk? Ya dari alam. Memperhatikan langit dan bumi. Ya, dari sana dapat petunjuk. Ya. Nah, jadi harus dipahami, setiap ibadah itu harus dipahami. Tujuan-tujuannya itu. Nah, penyebab-penyebabnya itu. Sehingga saya mengatakan ajaran Islam harus diperbaiki secara total. Ya. Kenapa? Itu hukumnya seperti itu. Apabila saya turun, agama Islam berubah di tangan saya. Ajaran Islam berubah di tangan saya. Berubah secara total. Apakah manusia sudah siap? Umat Islam sudah siap untuk menerima perubahan itu. Itu kalau saya turun. Nah, kenapa? Itu hukum-hukumnya seperti itu. Yang ditunggu-tunggu umat Islam itu sebenarnya kan saya itu. Tapi mereka tidak tahu. Yang ditunggu itu kaji ini. Ya, pelajaran ini. Perhitungan ini. Itu yang ditunggu. Ya, saya akan menjelaskan saja. Orang yang diperintah untuk menjelaskan, menerangkan, kan itu saja. Nah, itu dia. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami. Kita pikirkan bahwa manusia harus kembali kepada hukum. Kembali kepada jalan sebenar-benarnya jalan. Ibadah yang sebenar-benarnya ibadah. Manusia harus kembali ke sana. Selama ini manusia menjalankan ibadah itu dipenuhi dengan dugaan. Nah, itu menduga-duga. Dan itu bukan ibadah yang sebenarnya. Ibadah yang sebenarnya adalah ibadah yang dibangun dengan ilmu. Nah, itu. Sehingga Al-Quran mengatakan manusia belum beriman. Manusia belum masuk ke dalam ajaran Islam yang sesungguhnya. Belum. Nah, itu. Itu deh. Karena ibadah yang dijalankan oleh manusia itu belum tepat. Ada perhitungannya, dasar hukumnya belum tepat. Banyak dugaan. Sehingga Tuhan mengatakan manusia belum beriman kepada ayat Allah di hari akhirat. Itu belum lagi. Jadi itu yang akan saya jelaskan ini. Akan nampak ada. Ya. Jadi di tangan saya ajaran Islam berubah secara total. Ya. Itu. Apakah umat Islam sudah siap untuk menerima perubahan ini?
Jadi demikian supaya kita pelajari, kita pikirkan, kita musyawarahkan sehingga menjadi jelas dan terang benderang. Demikian saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.